Sekitar 150 kakak. 150 kakak yang sekarang tenggelam itu Pak ya? Iya. Masa mereka 250. Ada berapa kampung yang tenggelam di sini Pak? Dua kampung ya? Kampung. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di wilayah Demak, Jawa Tengah ya. Dan terlihat hamparan laut di depan saya ini dulu merupakan sebuah perkampungan atau desa yang hilang ya. Dan di sana teman-teman, di sebelah kanan itu ada sebuah makam yang berada di tengah laut. Dan ini ya yang bikin miris. Ini dulu merupakan sebuah perkampungan dan itu terlihat di sana, terlihat beberapa rumah yang masih ada dan tidak berpenghuni. Di situ juga ada pintu gerbang atau gapura masuk ke perkampungan yang dengan luas ya lumayan ya, berhektar-hektar ya teman-teman ya. Saat ini kita akan mencoba bertanya kepada warga atau masyarakat sekitar desa sini terkait dengan kampung yang tenggelam karena abrasi ini Pak. Ada berapa kakak Pak yang tenggelam di sini? Masa mereka 150. Yang sini 150 kakak. Masa mereka 250. Ada berapa kampung yang tenggelam di sini Pak? Dua kampung ya? Dua kampung. Hilang semua ya? Sari. Mana Sene? Tambak Sari. Sama Tambak Sari sini. Jadi dua kampung yang tenggelam karena abrasi air laut gitu Pak. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Ahmad Rohim. Dan untuk alamat dari lokasi ini mana Pak tepatnya Pak? Desa apa? Desa Pandansari RT 5 RW 4 Desa Bedono. Ikut kecamatan dan Sayung. Demak ya Pak, Jawa Tengah ya? Ya. Ya Pak, ini kan kita penasaran dengan kisah yang lagi viral di tempat ini, di daerah Demak sini. Katanya ada satu perkampungan yang hilang tenggelam, itu seperti apa sih Bapak? Barangkali bisa diceritakan Pak. Ya dulunya itu kampung Tambak Sari itu dulunya daratan biasa untuk persawahan. Itu setelah pinggir sana itu ada tambak. Setelah itu mulai 2004 itu kena abrasi. Sampai-sampai tanggul ini juga hilang kena abrasi karena ada arus ombak dari laut tadi. Setelah itu Tambak Sari itu nggak kuat warga sana, sampai pindah ke Sidogemah, Purwosari sana. Jadi satu perkampungan, ada berapa kakak Pak di kampung tersebut? Sekitar 150 kakak. 150 kakak yang sekarang tenggelam itu Pak ya? Iya. Dan tenggelamnya atau proses tenggelam itu prosesnya lama atau dalam waktu semalam atau 2 malam gitu? Abrasinya itu? Agak lama Mas, soalnya itu tiap tahun kan bumi itu ya ambles itu ya? Ambles gitu 20 cm gitu. Sampai itu warga sana dialokasi desa sana ya, kampung ya. Sekarang di situ masih ada berapa ya, sekitar 7 kakak kalau nggak salah. Rumah yang masih nampak gitu maksudnya? Iya ya, masih kelihatan dari atas itu atapnya gitu ya? Masih 7 kakak gitu Pak? Ya, 7 kakak itu masih tinggal di situ. Maksudnya orangnya? Iya. Oh, masih dihuni? Masih dihuni di situ. Dia merawat makam itu. Merawat makam yang di sana. Ya, ini sangat Simbah Abdul Mudakir itu. Jadi sampai sekarang masih di sana, banyak pengunjung penziarah juga. Jadi makam yang terlihat dari jauhan ya, makam di tengah laut itu, makam siapa kalau boleh tahu Pak? Makam Simbah Abdul Mudakir. Syekh Abdullah Mudakir ya? Iya. Itu siapa Pak? Beliaunya tuh seorang wali kah atau ulama kah? Ulama setempat sini. Dulunya. Ya.
Dan di antara dari 100 sekian kakak yang tenggelam, tersisa satu makam yang benar-benar masih utuh gitu ya, nggak ikut tenggelam gitu Pak ya. Iya. Ya, kita kembali ke Syekh Abdullah Mudzakhir ya. Iya. Barangkali panjenengan paham tentang seperti apa beliau dulunya, keturunan dari mana gitu Pak. Barangkali bisa dijelaskan Pak. Kalau Mbak Abdullah Mudzakhir itu asal usulnya itu aku ya kurang begitu Kurang tahu Mas, tapi aku sejak lahir di sini sudah ada makam si Mbah Abdullah Mudzakhir itu. Jadi sejak 65 aku lahir itu sudah Mbah Mudzakhir itu sudah ada. Sudah ada, makamnya sudah ada. Dan tepat di belakang jenengan itu kan ada satu rumah yang juga di tengah laut. Terus ada seperti gapura, itu apa itu Pak? Itu rumah milik warga, tapi sekarang ditinggal pindah kalau berisi desa. Termasuk nyampe di sini juga ya dulu, mulai masuk perkampungannya di itu yang kelihatan gapuranya itu. Iya, Oh itu pintu masuknya mungkin Pak ya? itu pintu masuk. Ya. Yang sana itu ya, sekarang yuk pagar itu jebol, Oh. ya tinggal tiang-tiang tok itu. Masya Allah, jadi ini dulu perkampungan loh. Iya. Nggih. Perkampungan loh, sampai mentok ke sana itu ya, sampai Iya. makam itu ya Pak ya. Belakang itu sawah, yang kampung di sini. Iya, iya. Mentok sana ke ada jalan ini. Dan seluruh warga yang ada di sini dulu sekarang dialokasikan atau direalisasi ke tempat lain. Di daerah mana itu Pak? Purwosari, dekete jalan tol itu. Oh sana ya, Iya. lumayan ya, jauh dari sini juga ya. Oh, dan ya kalau boleh tahu juga Pak, kepemilikan dari tanah yang ditinggal warga itu hak milik pribadi atau Milik gimana? pribadi semuanya. Sertifikat semuanya? Terus ada ganti rugi nggak dari pihak pemerintah gitu? Tidak ada. Nggak ada karena faktor alam Pak ya? Ya, faktor alam. Faktor alam. Tidak ada. Tapi berhubung ini ada proses untuk jalan tol ini ya mendapat uang Kompensasi, mendapat ganti. dari tol itu. Oh ada proses pembuatan tol. Iya. Lewat mana? Lewat itu. Nyebrang di laut itu? Pekerjaan itu. Nanti lewat itu sana. Lingkar ke Oh. sampai jalan tol sana. Oh gitu. Jadi Ya. yang dilintasi proyek tol itu mereka Ya. dapat ganti untung ya? Iya. Hanya yang dilintasi saja? Iya. Tidak semua yang kampung yang Tidak. itu? Oh ya Pak. Dengan adanya kampung yang tenggelam ya, kampung yang hilang, benar-benar hilang tenggelam karena air laut gitu ya, Iya. itu ada pertanda-pertanda apa gitu nggak yang barangkali jenengan paham? Kalau saya tuh belum ada warga sini untuk apa itu Yang cerita itu? jadi tidak ada. Katanya yes, karena faktor alam ya yes, koyok ini lah Mas. Nggak ada pertanda ya Nggak Pak ya? ada. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada sih, Mas. Tentunya juga sangat Atau gempa atau apa tidak ada. nggak ada ya? Nggak ada pertanda gempa lindu Nggak gitu? ada. Tiba-tiba air laut naik gitu ya? Naik gitu. Terus turun. Tapi nggak ada korban jiwa Pak ya? Tidak ada. Nggak ada karena sebelumnya sudah diungsikan Iya. atau menghindar gitu ya? Oh gitu. Pak untuk akses menuju ke mana itu makam di tengah laut itu berjalan kaki ya Pak ya? Berjalan kaki. Motor nggak boleh ya? Motor nggak boleh. Berapa menit Pak sampai sana kira-kira? Sekitar 10 menit. 10 oh ya lumayan ya. Itu kalau cepet. Ya. Kalau santai ya sekitar Santai 15 setengah jam ya. Jauh juga loh ya. 2 kilo sih. 2 kilo. Hari-hari biasa ramai Pak sini orang yang datang ke sana? Rame. Ramai. Rame. Eh, Rame pengunjung. pengunjung yang wisata religi ya? Iya. Berziarah. Dari mana saja Pak kalau boleh tahu Pak? Ya dari mancanegara mau sampai sampai pun mana orang Aceh sini. Orang Aceh ke sini? Iya. Orang Aceh, Kalimantan, Sumatera datang ke sini ziarah sini. Tahu gitu ya dengan keberadaan makam itu ya. Memang sangat unik Pak ya, sangat unik. Ada makam yang tidak bisa tenggelam ya, hanya makam itu saja lah. Dan 7 rumah Pak ya. 7 rumah. Dan 7 rumah di 7 rumah sekitar. itu sudah manggung semua tapi Sebelumnya sudah manggung? belum. Dulunya tenggelam toh? Iya. Dulunya tenggelam ketika air laut itu dibikin Iya, rumah panggung. dibikin rumah panggung. Tapi untuk makamnya itu sendiri memang tidak tenggelam ya? Tidak. Dari dulu ya? Iya. Nah, ini kan sangat luar biasa, suatu mukjizat ya. Suatu ya namanya juga wali kan. Iya. Beliau kan sosok Syekh Abdullah Mudzakhir itu kan seorang pendakwah atau penyebar agama Islam di wilayah Demak sini, yang saya sempat baca artikel juga. Beliau sempat mendirikan ya tokoh
agama Islam lah. Ya, Apa gitu loh, ya. tokoh agama Islam sini. Sini apa namanya saya lupa itu. Ada kok terkenal kok. Itu beliaunya dulu. Jadi mungkin ya sekarang kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala, jadi memang diistimewakan makamnya. Di antara sekian ratus rumah yang tenggelam dan makam beliau itu membuktikan bahwa memang Allah tuh menunjukkan ke manusia bahwa ini loh, ini utus aku kan gitu Pak ya. Ini saya istimewakan dan tidak saya sepelekan. Ini lebih saya muliakan walaupun sudah meninggal dunia kan gitu ya. Oke, Bapak terima kasih ya sudah berkenan ya meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang. Ini tadi Bapak sedang kebetulan kami melihat ya di sini sepi sekali karena nggak ada warga. Mungkin pada nelayan semua Pak ya? Ya pabrik semua Mas. Oh di sini mayoritas pabrik. Pabrik. Nggak ada yang nelayan? Nggak ada nelayan, cuma kadang-kadang saya sendiri. Oh jenengan nelayan? Ya, nelayan. Oh. Tapi saya kan sebagai RW di sini. Sebagai RW. RW di sini. Oh luar biasa, ini suatu kehormatan loh kita bisa berbincang dengan Bapak Ketua RW loh di sini. Kalau malam bisa nginep ya, nggak ditangkap hansip. Apa boleh? Iya. Jadi di samping sebagai Ketua RW, Panjenengan juga seorang nelayan. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Banyak punya ikan Pak di rumah Pak. Ada. Murah-murah Pak ikannya. Murah. Loh, saya itu nanti kalau murah saya mau beli loh Pak. Ikan. Boleh kunjung ke rumah saya. Ikan apa itu Pak? Udang. Udang. Udang besar-besar gitu. Yes. Itu per kilonya berapa Pak? Kalau di sini kalau dijual itu sekitar 70, 65 itu tinggal pasaran. Tapi kalau misalnya saya nginep satu malam lagi ya sudah tahu ya Pak ya. Yuk. Kasih es. Iya, sayang sekali ya kita nggak langsung pulang ini soalnya kita masih ada lagi trayek tujuan setelah ini. Oke Bapak, semoga Panjenengan senantiasa diberi kesehatan selalu Pak, nggih. Dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki serta diberi nikmat dunia sampai akhirat. Amin. Tunggu dinunga Bapak nggih. Atur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.